Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Salam sejahtera bagi para dewan juri terhormat dan peserta debat sekalian. Perkenalkan kembali, nama saya Latisha Gabriela Harsono yang merupakan perwakilan dari SMA Prestasi Prima. Dan di sini saya memposisikan diri saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra, dan di sini saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan adanya mosi Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Dari pertama ini, kita dapat mengetahui definisi student loan adalah sistem pinjaman pendidikan di mana mahasiswa meminjam dana untuk membiayai kuliah dan membayarnya kembali setelah lulus, serta bunga yang terakumulasi. Memang benar, pendidikan di Indonesia sekarang makin mahal dan semakin tinggi, dan banyak mahasiswa mengalami kesulitan ekonomi. Namun pertanyaan utama dari mosi ini bukan hanya soal bagaimana mahasiswa bisa kuliah, tetapi melainkan apakah solusi berupa utang pendidikan benar-benar tepat diterapkan di Indonesia. Saya percaya bahwa student loan berpotensi memperparah ketimpangan sosial, membebani generasi muda dengan utang jangka panjang, dan menjadi bentuk lepas tangan pemerintah terhadap tanggung jawab pendidikan. Argumen pertama saya mengungkapkan bahwa student loan berpotensi menjebak mahasiswa dalam utang jangka panjang. Mahasiswa itu lulus belum tentu langsung mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang stabil untuk membayarkan kembali utang dari student loan tersebut. Namun, mereka sudah dibebani dengan kewajiban membayar cicilan pendidikan beserta bunganya. Hal ini sangat berbahaya di Indonesia karena lapangan kerja yang masih kompetitif dan sulit untuk didapatkan dengan kriteria yang lumayan luar biasa untuk dipikirkan kembali. Amerika Serikat menjadi contoh nyata dalam dampak negatif student loan. Berdasarkan data Education Data Initiative tahun 2026, total utang student loan di Amerika Serikat telah mencapai sekitar 1,8 triliun dolar Amerika Serikat dengan lebih dari 42 juta peminjam. Dan rata-rata baru bisa membayar kembali di usia 40 sampai 50 tahun. Ini menunjukkan bahwa student loan bukan hanya sekedar bantuan pendidikan, tetapi dapat berubah menjadi finansial jangka panjang yang mempengaruhi kualitas hidup generasi muda. Argumen kedua saya mengungkapkan bahwa student loan dapat menjadi pembenaran ada naiknya biaya pendidikan. Ketika kampus mengetahui mahasiswa memiliki akses kepada pinjaman pendidikan, maka kampus cenderung aman untuk menaikkan biaya pendidikan tersebut. Akibatnya, student loan tidak menyelesaikan akar masalah dari mahalnya pendidikan, justru memperkuat komersialisasi dari pendidikan. Dampaknya adalah yang seharusnya menjadi hak publik menjadi beban ekonomi. Mahasiswa dipaksa berutang hanya untuk mendapatkan akses pendidikan. Dalam kajian Pajajaran Law Review disebutkan bahwa komersialisasi pendidikan membuat akses perguruan tinggi semakin sulit dijangkau oleh masyarakat, dan student loan berisiko menjadi solusi semu jika tidak disertai dengan pengawasan yang ketat. Argumen ketiga saya mengungkapkan bahwa negara seharusnya memperluas bantuan pendidikan, bukan utang pendidikan. Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat adalah memperluas beasiswa, subsidi UKT, dan bantuan pendidikan langsung. Dengan sistem bantuan, mahasiswa dapat fokus belajar tanpa tekanan utang setelah lulus. Dari sini, saya menegaskan kembali bahwa student loan tidak boleh dijadikan pembenaran atas mahalnya pendidikan tinggi, dan pemerintahan tetap bertanggung jawab atas keterjangkauan biaya kuliah. Saya sendiri juga ingin menanggapi dari pihak pro, yang dimana pihak pro mengatakan bahwa pressure dari student loan akan membuat mahasiswa lebih visioner, lebih serius belajar, dan lebih tahan banting dalam dunia kerja. Namun, pihak pro terlalu mengidealkan tekanan ekonomi sebagai sesuatu yang positif. Dalam realitasnya, tekanan finansial justru memicu stres, kecemasan, dan burnout pada mahasiswa maupun fresh graduate. Karena mereka terus dihantui oleh kewajiban membayar utang pendidikan setelah lulus, bukannya mencari pekerjaan sesuai passion mereka.
Selain itu, student loan juga membuat banyak lulusan kehilangan kebebasan menentukan masa depan mereka. Pada akhirnya, mereka akan memilih pekerjaan berdasarkan gaji tercepat untuk membayar utang dari student loan tersebut, bukan berdasarkan passion atau kemampuan terbaik mereka. Jadi tekanan yang dibangun oleh student loan bukanlah pressure yang sehat, melainkan tekanan ekonomi yang dapat membatasi kebebasan dan kesejahteraan mahasiswa. Berdasarkan seluruh argumentasi saya yang telah saya sampaikan, saya kembali menegaskan bahwa mekanisme student loan tidak seharusnya diadopsi di Indonesia. Karena student loan berpotensi menciptakan jebakan utang, memperparah komersialisasi pendidikan, dan membebani generasi muda sejak awal kehidupan mereka setelah lulus. Karena dari sini bahwa pendidikan kita harus memikirkan dalam jangka panjang, bukan hanya pada jangka pendek. Karena pendidikan utama dalam Indonesia merupakan bekal yang sangat utama untuk menuju Indonesia yang emas. Dari situ, saya menegaskan kembali bahwa saya dari tim kontra, saya tidak setuju dengan adanya mekanisme student loan yang diadopsi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.